Welcome back to Podcast Kuping, ngobrol keuangan tanpa pusing bersama Philip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan. Bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Kedepan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Ya, kembali lagi bersama saya Alivio Armando dari Podcast Kuping. Saya akan menjadi host kalian pada hari ini. Di podcast yang kali ini sangat spesial karena kita punya tamu spesial dari Bapepti. Di sini kita bersama Ibu Nilam, sebagai pemeriksa PBK ahli ahli muda dari Bapepti. Iya, betul. Lalu di sini kita bersama ada Bu Fanti Apriliana dari Philip Futures sebagai COO dari Philip. Lalu bersama ada Bu Nur Hayati, Director of Compliance dari Philip Futures ya. Oke. Jadi di podcast kali ini tema kita adalah sukses trading berjangka bersama Bapepti yang akan menjadi topik utama kita pada hari ini. Oke. Kita mulai dari Ibu Nilam dulu nih Bu. Tadi Ibu bilang Ibu adalah pemeriksa PBK ahli muda di Bapepti ya. Jadi boleh jelaskan cerita sedikit nggak sih job description Ibu, tugas Ibu itu apa? Ya, untuk pemeriksa PBK ahli muda itu kebetulan saya ditempatkan di Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK. Kami mendapat tupoksi untuk menganalisis kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Kemudian kita juga ada analisis dan desk research terkait pengembangan kelembagaan dan pengembangan kontrak. Nah, itu biasanya kami berhubungan dengan bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, dan tentu saja pialang berjangka yang ingin mengusulkan produk atau kontraknya ke kami sebagai subjek komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Oh gitu, oke. Jadi Ibu udah lama berarti dong ya di Bapepti ini? Alhamdulillah sudah 12 tahun 12 ya Mas tahun. 2009 artinya ya? 2009 cukup lama artinya Bu Fanti ya? Iya. Mungkin beliau start workingnya itu mulai 12 tahun. Jadi kalau sudah 12 tahun baru 24 tahun ya. Iya, masih muda banget soalnya ya katanya ya. Iya, Betul. bener-bener. Iya, terus pengetahuan saya kan di bulan Maret ini Bapepti itu sedang mengadakan Bulan Literasi PBK ya? Iya, boleh cerita sedikit nggak sih? Ini apa sih Bulan Literasi itu? Bulan Literasi PBK, kebetulan di pimpinan kami itu Kepala Bapepti, jadi mengarahkan untuk bulan Maret ini sebagai bulan literasi perdagangan berjangka komoditi. Nah, tujuannya adalah untuk melakukan literasi, edukasi, sosialisasi terkait apa itu perdagangan berjangka komoditi, dari mulai produk knowledge-nya, kemudian mekanisme perdagangannya, dan terkait pengaduan-pengaduan nasabah supaya diminimalisir agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat atau
untuk nasabah dan calon nasabah yang lainnya. Jadi itu kurang lebih objektifnya kenapa bulan literasi ini diadakan ya. Iya. Dan Bapak ini turut mengajak pialang-pialang di Indonesia ya untuk berpartisipasi dalam Iya. si kampanye ini. Kita mengajak juga dari Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Aspekpindo, kemudian dari Bursa Berjangka, Lembaga Keliling Berjangka, dan pialang-pialang juga tentunya untuk berpartisipasi di Bulan Literasi PBK. Oh, lengkap ya, jadi termasuk Philip juga dong ya, Philip Features juga diajak ya? Harus dong. Harus diajak, bener-bener. Dan kemarin tuh baru launching di tanggal 7 Maret kemarin ya? Ya, itu opening ceremony Oh, opening kita. ceremony, I see, oke. Kalau boleh nanya nih ya, Ya? apakah ini inisiatif pertama dari Bapak Pepti untuk mengembangkan edukasi di Indonesia? Untuk sebelum tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah ada untuk bulan literasi seperti ini, tetapi untuk tahun ini kita lebih digencarkan karena banyaknya pengaduan nasabah atau pengaduan masyarakat terkait pialang-pialang yang ilegal gitu. Jadi berkedok investasi yang dari Bapepti sendiri sebenarnya juga harus aware juga karena pialang-pialang yang legal di kita itu sebenarnya sudah bagus untuk menanamkan literasi, edukasi, dan sosialisasinya. Tetapi kadang-kadang ada yang namanya pengaduan dari masyarakat itu terkait investasi berkedok penipuan gitu, dan itu yang dipelopori oleh perusahaan-perusahaan ilegal yang menjanjikan untung, profit gitu, dan fixed income gitu. Jadi itu artinya salah satu tugas Bu Nur juga dong ya sebagai compliance, Director of Compliance ya, untuk menjaga Philip nggak boleh menyebarkan informasi, misinformasi seperti itu ya. Betul sekali. Dan artinya apa yang harus diperhatikan sih ketika kita sebagai Philip Features itu memperdagangkan produknya? Oke, pertama kita melihat legalitasnya ya. Jadi jangan sampai di sini kan Direktur Compliance itu bertugas untuk menjembatani ya sebagai kepanjangan tangan Bapepti untuk menjaga agar operasional si pialang itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi yang pertama itu dipastikan produknya sudah legal. Yang pasti perusahaan juga pasti sudah legal dong ya. Yes, betul. Nah, setelah itu tinggal prosesnya. Jangan sampai proses penerimaan nasabah atau edukasi ke nasabah itu disampaikan dengan cara yang salah. Bisa jadi mungkin penjualan produk yang tidak terdaftar atau apa gitu. Jadi saya mastiin itu aja. Jadi selaras lah ya dengan tujuan dari bulan kampanye literasi ini ya. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin secara general tuh ya. Kalau misalkan dari Bu Nilam sendiri nih, Ibu Nilam punya harapan apa sih dengan adanya si bulan kampanye literasi ini? Ya, dengan adanya bulan literasi kan otomatis kita akan ada banyak edukasi, sosialisasi itu terkait pengenalan produknya seperti apa, kemudian mekanisme perdagangannya itu apa gitu. Dan otomatis dengan pemahaman dari para masyarakat, calon nasabah maupun nasabah sendiri dari pialang berjangka itu nanti akan ada meminimalisir pengaduan nasabah gitu baik itu ke Bapepti atau ke pialangnya itu sendiri karena tingkat kepemahaman dari nasabah itu sendiri. Oke, baik Ibu. Nah, kalau misalkan dari Bapepti sendiri nih, harapan untuk Philip itu apa sih untuk Philip Features sebagai pialang Philip ya? Sebelumnya saya mau appreciate dulu ke Philip Features nih, ke Bu Fanti, ke Bu Nur. Dalam beberapa tahun ini memang Philip Features tuh selalu mengajukan permohonan persetujuan ke kita untuk melakukan kegiatan pertemuan, baik itu edukasi, pelatihan, kegiatan yang mempromosikan industri PBK ini. Nah, harapannya ke depannya ya dari PT Philips juga supaya lebih giat untuk melakukan kegiatan promosi secara berkesinambungan supaya tadi untuk calon nasabah, kemudian masyarakat dan nasabah lebih paham lagi terkait apa sih industri PBK. Oke. Jadi Philip Features ini ya dipatuh sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Philip Features dong. Hebat artinya Philip Features nih. Oke, jadi tadi ngomong-ngomong dari harapan tadi untuk mengedukasi masyarakat ya. Sebenarnya
ini menurut saya sendiri sih sangat baik ya untuk bisa mengharapkan bahwa masyarakat harus diedukasi secara luas, karena sepertinya saya sering banget denger tuh banyak kasus kayak robot trading, banyak investasi bodong. Kalau misalkan dari Bapak Putih sendiri banyak sekali pengaduan pasti yang diterima kan ya, Iya, dari banyak. nasabah. Nah itu seperti apa sih bentuk-bentuk pengaduannya yang diterima oleh Bapak Putih? Iya, kebetulan di kami Bapepti itu kan ada pengaduan masyarakat itu harus mengadu lewat pengaduan online di Bapepti. Oke. Nah, untuk pengaduan itu memang tahapannya harus ke pialang berjangka terlebih dahulu. Nah, ini mungkin bisa dibantu dari direktur kepatuhannya, dari compliance-nya sendiri. Di situ di pialang itu harus ada musyawarah. Apabila tidak terjadi musyawarah, maka akan ke bursa berjangka. Itu di bursa berjangka itu apabila tidak di bursa berjangka itu akan dilakukan mediasi. Jadi apabila tidak tercapai kesepahaman, baru nanti akan ada ke tahapan selanjutnya, yaitu ke bakti atau ke pengadilan negeri. Nah, kalau untuk pengaduannya sendiri yang ke Bapepti rata-rata itu terkait misalkan dari wakil pialangnya atau marketingnya ya, itu yang melakukan transaksi transaksi atas akun nasabahnya, padahal itu kan tidak diperbolehkan. Nah, makanya dengan adanya literasi seperti ini, jadi kita memberikan pemahaman juga ke nasabah bahwa untuk marketing atau wakil pialang berjangka itu tidak boleh melakukan trading. Jadi nasabah itu harus benar-benar paham terkait transaksi perdagangan PBK, yaitu tadi seperti saya sebutkan. Jadi nasabah itu harus tahu produk knowledge-nya sendiri itu seperti apa, kemudian mekanisme perdagangan, ilustrasi perhitungan apabila nasabah mengalami kerugian atau enggak gitu. Nah, ini sebentar ya, saya tarik dulu tadi ke bagian pengaduan, proses pengaduan. Tadi kan Ibu bilang harus melalui pialangnya sendiri, pialangnya dulu ya. Oke, kalau misalkan pialangnya alot gitu, mereka nggak mau menyampaikan pengaduannya ke Bapak Putih itu gimana? Kalau misalkan kan nasabahnya pasti bingung dong, kok ini udah ngasih pengaduan ke pialang, tapi kok nggak beres-beres kasusnya gitu, nggak ada feedback gitu. Nah, sebenarnya itu kan begini ya, kalau nasabah itu misalkan profit itu biasanya profitnya biasa aja, nggak bilang-bilang gitu. Tapi kalau misalkan nasabah mengalami kerugian. Itu baru kerugiannya komplain. itu kenapa nih? Apakah memang ada pelanggaran terhadap pialang berjangkanya gitu, atau dari memang sistem perdagangannya yang nggak fair atau tidak transparan gitu. Itu ada macam-macamnya itu. Nah, mungkin dari PT Philip, dari Bu Nur kan mungkin lebih paham kondisi permasalahan pengaduan nasabahnya seperti apa gitu. Alhamdulillah sih Bu, sampai sekarang Philip itu zero komplain. Karena apa, kita memastikan nasabah itu sebelum membuka akun di kita pastikan dia teredukasi, dan yang pasti dia harus melakukan demo trading terlebih dahulu. Jadi sudah mengerti cara trading seperti apa, lalu trading rules-nya seperti apa, dan kita juga sangat wanti-wanti lah istilahnya ya. Jadi saat kita verifikasi ke nasabah, kita harus pastikan nasabah tersebut sudah mengerti bahwa akses dan password untuk trading ini, loginnya itu adalah milik dia pribadi dan tidak boleh dibagikan ke orang lain. Nah, jadi tanggung jawab si nasabah sendiri gitu. Dan KYC-nya juga betul, itu juga harus diperkuat, betul. Lebih jelas ya. Jadi memang kalau di film tuh agak-agak ribet, tapi demi keamanan bersama. Iya. Betul. Setiap kasus itu selalu ada dua sisi ya. Iya. Jadi bukan melulu mungkin pialangnya yang bersalah, bukan melulu platformnya yang bersalah, atau bukan melulu kita tidak ada regulasinya gitu. Tapi ada beberapa trader di luar sana gitu yang mungkin juga mereka maunya cepat. Mereka punya uang, mereka tidak mau spending time untuk mengerti mengenai produk, dan mereka maunya okay, I give you my money, give me profit. Jadi itu dia kenapa menurut saya product knowledge sangat important gitu. Balik lagi, literasi di bulan ini adalah good initiative, karena trader tidak boleh yang namanya shortcut. Ya kan? Nggak ada Mereka kekayaan harus instan Bu ya. tahu, Ada harus tahu
saya selalu believe nih saat if you want to be success in trading gitu, harus tahu satu product knowledge-nya, dua disiplin saat cut loss-nya, dan ketiga tahu ukuran capitalnya gitu. Jadi mungkin salah satu dari trader dia mempunyai capital yang besar karena dia trading kontrak yang besar, bukan berarti trader lain bisa mengikutinya kalau memang tidak sama dengan profilnya. Jadi lagi-lagi nih, edukasi sangat amat important. Tuh guys, dengerin tuh. Jadi kalian buat trader di luar sana nggak ada namanya kekayaan instan. Harus disiplin, harus paham produk, dan harus sabar Bu ya. Right. Harus sabar. disiplin, itu yang paling penting gitu. Dan banyak sekali orang-orang mungkin yang datang ke kita dan bertanya, bisa nggak sih saya titip uang aja? Iya. Ya kan? Ada kayak gitu Bu ya? Pasti dong, Oh, pasti. nitip uang. Dan I think that's the trend. Makanya kenapa mungkin EA is expert advisor di platform-platform itu ada, dan itu tidak salah gitu. Itu hanya mungkin menurut saya adalah memfasilitasi. Tapi sebatas apa EA ini bisa membantu? Jadi balik lagi edukasi. Do you know at least the basic knowledge about the product yang Betul. baru mau ditradingkan gitu. Dan kita Philip sangat amat terbuka. Kita punya 24 jam dealing, kita punya marketing yang selalu siap untuk diskusi kalau dibutuhkan gitu. Saya selalu bilang di seminar ya, Alif ya, kalau misalnya mau buka account dengan Philip, tolong tahu dulu produknya. Ya, Kita itu maunya yang long term partnership. Iya. Jadi jangan sampai ada klien yang datang trading hanya 1 minggu, uangnya habis, kemudian gitu. Iya. Iya, Jadi benar. tolong ikutin dulu seminar kita, mengerti dulu produk kita, baru silahkan mulai trading. Mulai trading lagi, Dan iya. hopefully bisa long term ya. Gitu. Makanya betul. edukasi ini sangat penting, dan lagi-lagi terima kasih inisiatif dari Bapak Pepti untuk adanya literasi man. Nah, tangan dulu Bapak Pepti kalau gitu. Luar biasa. Iya. Ini kalau nggak ada inisiatif dari Bapak Pepti, entah sampai kapan kali ya. Maksudnya orang bakal ketipu entah gimana. Orang nggak tahu juga kan. Maksudnya Iya. yang benar tuh seperti apa harusnya. Betul. Dan mungkin orang lebih mencari orang yang provide return 20% Iya. dibanding Philip mungkin saya disuruh seminar dulu, saya disuruh demo platform dulu. Ya, jadi Ribet mungkin ya katanya ya. betul. Jadi mungkin Bapak Pepti, Exchange, kita butuh supportnya untuk mengadakan edukasi secara mass gitu, secara bersama. Sama dan rutin tentunya ya. Harus. Mungkin saya boleh nambahin Bu Fanti. Oh, Jadi boleh. kalau untuk calon nasabah atau masyarakat itu sebenarnya harus cerdas ya. Jadi dalam rangka dia ditawarkan oleh produk yang menawarkan iming-iming besar, terus secara instan, fixed income gitu. Nah, dengan investasi pasti untung. Nah, itu dulu tuh kuncinya. Kalau misalkan ada investasi pasti untung, itu untung. dia harus mikir Curiga. dulu nih, harus curiga. Siapa yang rugi? Produknya seperti apa gitu. Jadi harus dilihat dulu, dan kemudian kita juga kan sebagai misalkan masyarakat itu kita harus mengukur kemampuan diri kita. Jangan sampai uang yang digunakan itu adalah dana untuk sekolah, asuransi, Betul. terus biaya pendidikan macam-macam seperti itu. Nah, itu kalau bisa dananya itu dana yang nganggur, yang benar-benar Uang dingin ya? itu dana yang disiapkan untuk ini untuk khusus trading loh gitu. Jadi nggak untuk yang benar-benar begitu dananya itu habis ya untuk keperluan hidup ya sendiri itu masih belum berkecukupan. Jadi makanya karena untuk di transaksi PBK ini kan kita high risk high return, jadi memang benar resikonya itu sangat tinggi. Mungkin kalau memang misalkan dari saya kan mau untung ya, saya mau profit gimana, berarti saya nggak jadi invest di atau trading di PBK gitu. Nah itu gimana caranya? Makanya kita kan diajarkan ada analisis teknikal, analisis fundamental. Jadi ada resikonya seperti apa, pergerakan harganya kan bisa dilihat juga gitu. Nah itu makanya bisa kelihatan juga di situ, bisa melihat atau mengukur diri, saya harus trading sekian gitu. Jadi nggak dipaksakan
untuk yang harus untung besar. Betul. Dan capital yang seperti saya bilang tadi adalah requirement number 3 ya, Alif Oke. ya. Tadi capital saat mau success trading itu juga precisely Ibu, di onboarding kita itu ada risk management portion Iya, di mana kita harus tahu berapa sih dependensi uang yang mau ditransfer ke kita untuk trading terhadap seluruh capital atau keuangan dia. Oke. Jadi kalau misalnya itu lebih dari certain percentage, biasanya kita tolak karena itu berarti mengandung resiko yang sangat tinggi terhadap customer gitu. Apakah itu klise? Ya probably yes ya Bu. Tapi untuk broker seperti kita atau pialang seperti kita, ada juga hal yang kenapa kita adopt risk management seperti itu, karena pada nantinya kalau 75% atau lebih itu dependensi uang family gitu ya digunakan untuk trading, apa yang terjadi saat dia over loss? Iya. Ya, jadi ini ada perlindungan terhadap customer dan terhadap diri kita sendiri. Jadi itu udah kita masukkan menjadi salah satu requirement untuk buka account dengan Phillip Futures. Oke, terus kalau begitu dari Phillip Futures sendiri nih, aktivitas apa saja sih yang sudah dilakukan atau mungkin masih dipersiapkan untuk mendukung kampanye bulan literasi ini? Mungkin dari saya dulu ya, Bu Iya, Nur ya. silakan Bu Fanti. Sebenarnya literasi atau edukasi itu tidak hanya apply untuk masyarakat atau untuk klien ya, tapi juga untuk diri kita sendiri nih. Jadi saat adanya literasi month, kita secara internal juga melihat diri kita, kayak seperti marketing tim kita, apakah mereka knowledgeable enough untuk berjualan, apakah mereka professional enough atau clear enough untuk menerangkan ke klien gitu. Jadi untuk Phillip, just to share ya Ibu ya, jadi setiap kali kita ada launch of new product gitu, kita tuh selalu secara internal ada briefing mengenai produk ini. Semua tim saya harus tahu apakah produk ini, apakah resikonya, siapa yang seharusnya suitable untuk trading produk ini gitu. Jadi mungkin akhir-akhir ini banyak sekali exchanges yang mengeluarkan micro product. Kita tahu kalau ini mungkin lebih suitable untuk orang-orang retail di luar sana. Retail itu individual account, mungkin juga termasuk beginners gitu. Jadi itu yang pertama, kita mesti prepare ourselves gitu ya, tim kita sendiri supaya knowledgeable, professional enough untuk menangani atau handle customer. Kemudian kalau keluarnya nih external activity yang kita lakukan, kita punya banyak sekali Bu sebenarnya. Bahkan sebelum adanya literasi month ini, kita udah setiap bulannya kita at least ada 5 aktivitas untuk mengedukasi. Dan kebanyakan adalah webinar atau seminar. Yes. Oke. Tetapi khusus di bulan ini kita mau bekerja sama, fokus ya. Kita bekerja sama dengan exchanges untuk memberikan edukasi yang sangat amat kalau boleh saya bilang frequent. Jadi di bulan ini kita sudah di 3 kota dan bakal ada 2 kota lainnya. Itu terlepas dari edukasi yang kita lakukan di Jakarta gitu. At the same time mungkin saya juga bisa sharing kalau kita juga ada promosi, dan promotion ini tidak hanya untuk menarik klien, tetapi lebih-lebih untuk supaya mereka menghadiri seminar kita gitu. Karena di promosi ini biasanya kita announce saat ada di seminar gitu. Yang terakhir kita ada di Surabaya, I think 80 orang datang. Mungkin small number ya untuk awalnya gitu. Tapi setelah pandemik gitu sangat amat surprise kalau orang-orang masih mau bergabung secara fisikal untuk hadiri seminar, dan kita masih banyak sekali planningnya dengan local exchanges juga ya Bu ya, untuk mengadakan seminar untuk produk-produk yang menurut saya mau kita promosikan bersama dengan exchange gitu. Lagi roadshow artinya sekarang ya Phillip Futures ini ya? Iya, roadshow di Jakarta, di luar Jakarta, di luar Jawa gitu. Dan siapa tahu mungkin setelah ini kita bisa juga roadshow untuk international trader. Kenapa tidak ya Bu iya. ya? Iya, Karena betul. selama ini Indonesia tuh selalu berpikir
lokal gitu, dan mungkin banyak sekali apalagi yang komoditas nih, karena kita kan the biggest supplier untuk certain commodity. Mungkin ini cita-cita aja ya. Amin, amin. Kita aminin guys ya, kita aminin. Iya, supaya kita ini bisa attract investor yang dari luar untuk masuk ke Indonesia begitu. Iya. Begitu Alif. Oke, nah jadi kalian semua nih yang mau ketemu sama Bu Fanti nih, mau foto bareng kan, so cantik banget kan nih. Kalian tungguin informasinya di Instagram Philip. Cari tahu seminar kita selanjutnya ada di mana dan langsung daftar sekarang. Tapi ada spesifik harapan nggak sih Bu terhadap Philip sendiri yang menurut Ibu yang kita kurang? Karena Mungkin kita secara lagi ngobrol personal ya. kali ya, maksudnya Boleh lebih secara ke personal, boleh mungkin Ibu on behalf of Bapepti gitu kan tidak ada salahnya ya kasih tahu anaknya gitu. Iya, Bapepti kan betul. orang tua kita nih gitu. Kalau saya sih pribadi mungkin lebih pengennya dari PT Philips sendiri itu untuk transaksi produk-produk fokus ke multilateralnya lebih ditingkatkan. Kan kalau untuk edukasi, kemudian sosialisasi, iklan, promosi itu sudah bagus ya, karena sudah sangat intens apalagi di bulan literasi ini. Nah, paling kalau bisa diimplementasikan dengan transaksi komoditi, transaksi multilateral yang tentunya produk-produknya juga sudah mendapatkan persetujuan dari Bapepti dan bisa fokus untuk satu produk tertentu gitu. Yang penting sih intens untuk transaksi multilateralnya ditingkatkan. Itu aja kalau dari saya. Oke. Calling buat exchanges ya, karena kalau kita bilang multilateral itu berarti produk lokal ya Ibu ya. Ya, jadi nasib kita bergantung dengan 2 exchange yang ada di Indonesia gitu. Philip selalu support kalau memang ada produk lokal yang mau kita promotkan, we will support gitu. Cuman mungkin inisiatif pertama harus dilakukan dari exchange sendiri ya Bu ya. Kemudian kita siap untuk roadshow nih tentang komoditi. Oke, siap. Terima kasih Bu atas inputnya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi 2, yaitu adalah mitos atau fakta. Nah, jadi ibu-ibu, di sini saya akan memberikan satu pernyataan. Nanti ibu jawab mitos atau fakta untuk apa statement yang saya berikan tadi. Nanti ya bolehlah kasih penjelasannya kenapa jawabannya mitos atau fakta. Oke. Siap? Langsung spontan loh keluarin, jangan mikir dulu, langsung spontan keluarin mitos atau fakta. Oke, nomor 1 nih. Trading komoditas berjangka itu butuh modal yang sangat besar. Mitos, semuanya mitos. Coba dari Bu Nur deh. Mitos dong, soalnya Kenapa mitos? ada produk yang kita cuma butuh modal nggak terlalu banyak, bisa dibilang affordable lah. Bahkan mungkin untuk youngster gitu loh. Ada produknya di Philip. Kalau mau tahu, promosi cek ya. website Ya, Philip. oke, siap. Nah, kalau dari Bapak Pti sendiri, dari Bu Nilam nih, Mitos. kenapa mitos Ibu? Jadi memang kalau untuk transaksi PBK itu kan high risk high return. Yang sebelumnya juga saya udah pernah bilang itu dananya harus dana nganggur. Tetapi dengan adanya produk-produk yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepti tentunya itu ada dari produk mini lotnya juga gitu. Jadi ada kontrak berjangka, kontrak derivatif dan kontrak derivatif syariah lainnya yang banyak sekali untuk penempatan dana marginnya itu nggak harus dana yang terlalu banyak, tapi cukup dana yang sedikit gitu. Yang penting sesuai dengan kemampuan dari nasabahnya itu sendiri dan bisa diukur juga sih. Kalau dari Bu Fanti sendiri gimana Bu? Kenapa mitos? Regeneration dong. Regeneration? Jadi, iya, so tidak hanya dari segi umur mengenai trader, tapi juga exchange ini karena multilateral atau berjangka biasanya di provide dari exchange ya. Exchange ini sudah tahu trennya kemana gitu. Jadi mereka banyak sekali yang seperti Ibu Nilam dan Ibu Nur bilang, mereka mengeluarkan micro contract. Dan micro contract itu initial marginnya mungkin hanya $50. Dan of course $50 kecil banget guys. ya affordable. Jadi it is mitos kalau berjangka itu membutuhkan capital yang besar. Betul. Jadi kalian nggak usah takut, nggak butuh modal besar kok, aman. Oke, sekarang pertanyaan kedua nih. Trading berjangka itu sama dengan judi?
Mitos semua, oke. Dari Bu Nilam dulu deh. Oke, kenapa saya bilang mitos? Kalau trading berjangka itu kita bisa lihat dari mulai pergerakan harga, trennya kemana, kemudian produknya itu kita jelas kan, kita kelihatan. Kemudian dari mulai harga itu kita ada hitung-hitungannya, ada analytical fundamental sama analisisnya. Jadi kita bisa mengukur kemampuan itu kira-kira kita profit atau kita rugi. Dan kalaupun misalkan kita rugi, kita bisa lihat kapan kita bisa meminimalisir kerugian. Nah, kalau untuk judi itu kan tebak-tebakan ya. Iya, betul. Jadi kita nggak tahu nih kita beneran untung atau kita rugi. Iya. Nah, Ya, soalnya saya ngeliat di Twitter, kalau saya surfing Twitter itu tuh orang pada bilang futures tuh berjangka tuh buruk sih, kemana negatif sama dengan judi. Ternyata bukan ya. Bukan. Kalau Bu Fanti sendiri nanggapinnya gimana tuh? Suka disama-samain sama judi soalnya futures itu. Kan harus kita lurusin nih, Bu. Iya, jadi dari different fundamental nih ya mengenai judi dan trading gitu, apalagi untuk berjangka, karena balik-balik lagi berjangka itu transparency price. Oke. Ya kan, semua trader baik ada yang di Indonesia atau bahkan di US atau di mana aja, mereka bahkan melihat harga yang sama. Oke. Dan banyak sekali data seperti mungkin yang Ibu Nilam sebut ya, ada fundamental, ada technical analysis yang mereka bisa lihat, bahkan tidak hanya apa yang terjadi hari ini, tapi 10 tahun yang lalu. Jadi dengan support data ini, saya pikir tidak judi dong. Karena judi itu kita taunya ya hari ini 50% chance whether I win or lose. Gitu. Oke. Tuh guys, dengerin ya. Jadi futures trading atau perdagangan berjangka itu beda sama judi. Tuh, ingetin tuh. Sebanyak banget yang bilang sama judi, kan nggak terima dong saya. Betul. Iya. Karena bekerja di Iya, betul. di future dong. Memang. Ya, Ini tolong stigmanya jelek diajak banget. itu. Tolong diajak ke kantor. Harus diajarin ya. Kemudian kita bisa kasih ini sharing knowledge aja. Sharing knowledge, kita kasih edukasi. Betul, free. One-to-one coaching sama Bu Fanti boleh? Oh iya, bisa. Boleh. Pasti banyak tuh yang mau tuh. Oke, nomor 3. Uang hasil gaji nggak boleh dipakai untuk trading. Mitos lagi, oke, mitos lagi. Kita mulai dari, iya, kompak banget ibu-ibu bertiga nih. Oke, dari Bu Fanti deh. Oke, bukan berarti mitos tuh artinya saya setuju kalau berapa level gajinya bisa trading, tidak ya. Oke. Itu pasti harus melihat kemampuan yang pertama. Tapi kalau kita berbicara mengenai apakah gaji bisa digunakan, yes of course, karena there is a percentage, ada persentase yang mungkin kita bisa sisihkan untuk trading. Oke, kalau mungkin banyak teman-teman di luar sana yang sudah tahu nih, salah satu dari RSP, Regular Saving Plan. Jadi saving itu tidak hanya melulu untuk cash di bank, tapi juga melalui investasi. Jadi RSP method itu adalah kita sisihkan mungkin kalau orang bisa berkemampuan 20% dari gaji, mungkin bisa 20% ini setiap bulannya diinvestasikan. Investasi itu juga bisa melalui berjangka, melalui stok, apapun itu. Yang lagi-lagi customer harus aware, harus familiar dengan kontraknya itu. Jadi ya gaji kenapa tidak 20% aja mungkin. Oke, selama bisa memanage keuangan dengan Betul, baik nggak masalah iya. dong ya. Banyak orang yang mungkin bisa aside 50% kalau kebetulan orang ini luckier than others gitu ya. Jadi ya percentage bisa different, tapi untuk gaji yes kita bisa gunakan untuk trading. Tergantung kemampuan aja Betul. sebenarnya ya. Yang penting tidak mengganggu dari tadi untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan gitu. setuju, Yang lain setuju. itu sudah terpenuhi, baru memang tadi sebenarnya kata Bu Fanti, kalau memang ada bisa disisihkan untuk trading, kenapa enggak? Gitu. Sebagai form of investment Ya. ya, bukan judi. Iya, Lagi-lagi betul. diingatkan ya, bukan Iya. judi. Langsung ke nomor 4 aja nih ya. Oke. Lebih untung beli emas batangan daripada trading emas. Aduh. Yang mana ya? Iya. Mitos nih. Oke, mitos lagi. Kompak lagi, mitos lagi. Oh, dari Bu Nur deh, kenapa Bu? Kenapa mitos? Mitos karena kalau kita beli emas batangan Hah? itu sebetulnya resikonya lebih besar
Oh iya? Iya, jadi mungkin ada kepuasan kita memegang fisik ya. Iya, iya, Kalau iya. ibu-ibu kan gitu biasanya ya, Iya, betul punya ya. emas gitu kan. Tapi Disimpan betul disimpan di lemari Nah. ya nggak sih. Tapi resikonya lebih besar kayak kecurian, kerampokan, ya kan? Atau mungkin misplace kita pikun gitu Iya, lupa naruh di mana naruh, kan. bener. Wah, itu bahaya banget. Tapi kalau investasi emas itu jelas aman. Oke, jadi trading emas ya lebih. Right, Oke, trading oke. emas. Bu Fanti mau menambahkan tadi kan soal bingung tuh kayak itu mau mitos mau Betul. fakta tuh. Mau yang mana tuh, Bu? Mungkin umur saya tidak Hah? muda juga tidak tua Iya, gitu. sedang Karena- lah. sedang ya. Jadi biasanya untuk physical gold atau emas batangan nih ya, emas fisik kebanyakan adalah orang-orang yang sudah berumur. Ya. Oke. Mereka tidak melihat market, mereka tidak punya atau tidak bisa untuk belajar lagi mengenai berjangka nih atau goal ya. Tapi buat yang lebih muda, mungkin resiko mereka lebih high risk taker. Oke. Jadi kalau dibilang apakah lebih aman, ya mungkin lebih aman karena ada naik ada turun, jadi semuanya sama. Tapi mungkin lagi-lagi balik lagi berjangka tadi kan mungkin ada mitigasi risknya, ada stop tradingnya. Jadi ya menurut saya kalau dibilang lebih aman mana, lebih fleksibel kalau kita trading gold. Jadi saya Oke. menggunakan kata flexibility aja Fleksibel ya. Karena kalau emas batangan ya udah beli di harga itu, you can just sell it gitu. Yes, Atau you betul. keep it gitu. Kalau misalnya trading bisa di averaging up, averaging down gitu. Jadi lebih fleksibel aja. Jadi kalau Bu Fanti sendiri sekarang trading apa invest? Jangan dibuka di sini. Terketahuan umurnya berapa kan? Tua atau muda Nah, nih? itu dia. Jangan dibuka di Iya sini. kan, oke, Ibu siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 kalau gitu. Orang nggak bisa kaya dari trading. Mitos. Ibu Fanti? Apalagi tahu? Orang nggak bisa kaya dari trading. Mitos. Oke, ini pertanyaan saya mitos semua ya. Oke. Iya, mitos. Mitos lagi. Bu Nilam, Ya. boleh Kalau dijawab? menurut saya mitos karena apalagi di transaksi PBK ini ya. Jadi kita transaksi itu kan high risk high return. Jadi Iya. resikonya tinggi. Tetapi kalau kita profit juga tinggi juga. Tapi kita juga harus bisa hitung di situ lewat tadi analytical fundamental sama technical. Jadi kita bisa lihat kan ada tren pergerakan harganya, kemudian trennya itu lagi naik atau turun gitu. Kalau misalkan kita cermatin, kita lihat lagi trennya seperti apa, produknya lagi tren juga apa, itu kita ada kok beberapa profesi yang memang sebagai trader. Oke. Jadi ya mungkin itu nggak instan sih ya. Iya. Nggak seinstan itu, tapi ya bisa lah kalau misalkan dari trading berjangka bisa jadi kaya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan ini kan ibu-ibu semua nih, wanita semua nih, pasti suka dong pakai barang-barang branded mewah kan. Oke, pernyataannya nih, beli tas branded atau sepatu lebih mending daripada trading. Mitos atau fakta? Fakta mitos. Oke, bener dulu deh. Tadi kan dibilang ya, kita tuh trading dari uang dingin ya. Yes. Dan kebutuhannya asal sudah terpenuhi semua. Menurut saya beli tas itu kebutuhan. Kebutuhan primer ya, kebutuhan primer artinya ya. Kalau dahulu kan beli tas dulu. Beli tas dulu. Oke, jawaban yang bagus. Kalau Bu Nilam sendiri jawabannya mitos tuh. Ini Iya. fakta-fakta mitos soalnya nih. Kalau Kenapa, Bu? saya sendiri, kalau mau jawaban jujur pribadi, karena saya kurang suka barang branded ya. Gitu. Oke. Jadi mungkin untuk dari agak sayang kalau untuk beli tas branded, sepatu segala macam itu lebih baik digunakan buat trading, karena trading itu kan kita bisa buat investasi jangka panjang juga dan investasi jangka pendek tergantung produknya yang kita trading apa. Nah ini Bu Fanti nih, kalau Bu Fanti gimana nih? Dia paling semangat kayak angkat faktanya nih. Fakta dong. Paling semangat nih. Branded item ya, regardless price nih ya. Oke. Yang
100 juta, 200 juta gitu. Branded item itu part of healing. Oh, tuh buat healing guys, biar nggak Part of stres. healing dong. Jadi kadang kita bekerja keras, kita mengurus keluarga, butuh dong kita healing ya. Kalau trading kan kita Self-reward ya, masih Bu, ya. betul self reward. Jadi kalau misalnya kita trading mungkin masih banyak mikirnya, harus melihat marketnya gitu. Iya, iya. Itu perbedaan antara kita dengan ibu deh kayaknya ya. Nah, kalau saya pasti fakta. Jadi kalau misalkan tadi Bu Fanti bilang buat healing, tas ibu di rumah banyak nggak? Jangan dibahas lagi di sini. Kalau banyak tasnya di rumah, ada stres banget dong ya, sampai butuh healing banyak ya. Jadi kalau saya beli tas berarti semua tahu ya tim di Iya. sini ya. Kalau saya lagi stres nih berarti. Iya. Iya. Oke. Nah coba, bentar nih, tadi kan tas branded nih, jawabannya fakta-fakta mitos. Kalau kita ganti deh tas brandednya jadi, mending beli skincare daripada trading, kalau gitu gimana ibu-ibu jawabannya? Fakta. Mitos fakta, oke gitu kebalik, oke seru ini. Coba Bu Nila, kenapa fakta? Ya, kalau untuk beli tas branded atau sepatu atau yang lain, Hah? kan tadi nggak suka. Tapi kalau Iya. untuk skincare, perawatan ke salon itu kebutuhan pribadi ya. Jadi harus Oke. dipenuhi terlebih dahulu dibandingin trading. Oke, siap. Tadi nomor kedua gitu. Jadi skincare itu kunci. Ya, skincare itu adalah kunci. Oke. Nah, coba nih ibu-ibu yang ada di sofa abu-abu ini, kenapa mitos? Siapa dulu nih? Ibu dulu deh. Ibu. Oke, coba deh. gimana? Skincare itu Mhm. saat kita mau apply di wajah kan butuh effort ya. Iya, betul. Jadi kalau sama-sama butuh effort nih buat saya trading aja ya. Jadi kalau Oke, misalnya oke. tadi branded bag ya nggak perlu cuman beli udah gitu. Iya. Jadi ya trading deh. Jadi nggak bukan bentuk healing ya kalau skincarean ya? Bukan. Itu additional job yang harus Oh, dilakukan oke. di malam hari, di pagi hari gitu. Bener-bener. Iya. Job desa nambah. Betul. Kalau bener, kenapa mitos? Jangan suruh beauty. Kalau skincare itu tidak terlalu pokok buat saya. Oke. Sampai bukan ini Sama. juga agak males. Jadi kalau udah capek sampai rumah, Hah? itu pengen bersih-bersih terus tidur. Tidur. Iya. Oh, jadi tidur tuh kewajiban nomor satu tidur ya artinya. Lebih baik trading. Dengan Oke. tidur Oke. cukup kita juga sudah Wih. sehat. Sehat, kan? bener. Katanya kan orang-orang bilang air wudhu itu skincare terbaik ya, bener nggak tuh? Betul. Bener ya? Oke, jadi kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak pada Bu Nilam, Bu Nur, dan Bu Fanti telah hadir di podcast ini. Dan jangan lupa pantau terus Instagram kami, Philly Futures, untuk semua aktivitas yang akan kita lakukan selama bulan literasi ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.